Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian seri sumber arus bolak-balik. Kita awali dengan rangkaian seri antara R dengan L. Ya, gambarnya seperti ini, ada R, ada L, atau gambarnya seperti ini. Di R itu ada tegangan resistornya, di L juga ada tegangan induktornya, dan ini tegangan sumber. Dari semua ini tidak bisa dijumlahkan secara langsung, tetapi secara vektoris. VR itu ke arahnya horizontal, sedangkan VL itu arahnya vertikal. Resultannya adalah tegangan sumber. Kemudian di sini tahanannya juga begitu. R itu arahnya horizontal, sedangkan XL atau reaktansi induktif arahnya vertikal, maka resultannya adalah impedansi. Di sini gambar gelombangnya, yang biru itu adalah gelombang arus, sedangkan yang merah itu adalah gelombang tegangan resistor, dan yang hijau itu gelombang tegangan induktor. Terlihat bahwa arus dengan tegangan resistor itu sefasa, sedangkan antara arus dengan tegangan induktor itu berbeda fasa. Arus tertinggal dari tegangan atau tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat istilahnya adalah lagging. Arus tertinggal itu adalah istilahnya lagging. Kita lihat contoh soal. Seperti ini, diketahui resistornya 4 ohm, kemudian induktornya adalah 9,55 mH. Kita selesaikan dulu. Jadi 9 kali 9,55 kali 10 pangkat negatif 3 Henry. Jadi negatif 3 itu adalah mili ya. Kemudian frekuensinya 50 Hz dan sumber tegangannya 240 volt. Terlebih dahulu kita harus mencari reaktansi induktif. XL sama dengan 2 VFL. Kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya jadi 3 ohm. Impedansi itu apa? Impedansi adalah penjumlahan secara vektoris antara tahanan antara R dengan reaktansi induktif. Tahanan yang dimiliki oleh sebuah kumparan ya, ini apabila dilalui arus muncul XL dalam induktif itu. Jadi impedansi adalah penjumlahan secara vektoris antara R dengan XL. Jadi akar R kuadrat ditambah XL kuadrat 5 ohm. Arusnya sendiri dalam rangkaian tersebut adalah I sama dengan V per Z. Kenapa V per Z? Karena seri itu kan tahanannya dijumlahkan. Jumlah secara vektorisnya kan tadi jadi impedansi. Jadi arus rangkaian adalah I sama dengan V per Z. 240 bagi 5, 48 ohm. Karena ada perbedaan sudut antara arus dengan tegangan di induktor, maka kita bisa menghitung berapa sudutnya, berapa besar sudutnya. Kalau kita ditugaskan untuk menggambar segitiga tegangannya maupun segitiga impedansinya, kita harus tahu berapa sudutnya. Memakai rumus ini. Tangannya sendiri, tangan V sama dengan XL per R, sedangkan sudutnya atau V-nya dicari dengan rumus arc tangan XL per R. Jadi 3 dibagi 4, 36 derajat. Yang kedua, rangkaian seri antara resistor dengan kapasitor. Gambarnya seperti ini. Ya, di sini terlihat bahwa arus mendahului tegangan kapasitor. Jadi yang ini, yang hijau ini, yang hijau adalah tegangan kapasitor. Dia itu tertinggal dari arus sebesar 90 derajat. Jadi arus mendahului tegangan, istilahnya leading ya. Gambarnya seperti ini. Jadi dia itu ke arah bawah ya untuk tegangan kapasitornya, sedangkan untuk tegangan resistornya sepasang dengan arus. Di sini R-nya itu horizontal, sedangkan XC-nya vertikal, impedansinya merupakan resultan dari pertumbuhan antara R dengan XC. Kita coba dengan latihan soal ya. Ada R-nya 25 ohm diserikan dengan kapasitornya 45 mikrofarad,
Maka mikrofaradnya diselesaikan dulu jadi 45 kali 10 pangkat negatif 6 farad. Sumber tegangannya 240 volt dan frekuensinya 50 Hz. Pertama kali kita hitung dulu berapa reaktasi kapasitif. Jadi begitu kapasitor itu disambungkan dengan sumber tegangan, dia memiliki nilai tahanannya atau nilai ohmnya berapa. Rumusnya Xc sama dengan 1/2 pi Fc. Karena ini ada 10 pangkat min 6, untuk memudahkan kalian menghitung, kalian ini pindahkan ke atas jadi 10 pangkat 6. Negatifnya hilang. Jadi dari bawah itu kalau negatif pindah ke atas itu jadi positif ya. Jadi nanti 10 pangkat 6 atau 1 juta dibagi 2 pi kali 50 kali 45, hasilnya adalah 70,74. Berapa impedansi rangkaian seri antara R dengan C? Itu adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Jadi 75,03 ohm. Arus rangkaiannya adalah I sama dengan tegangan sumber dibagi impedansi 3,20 ampere. Sama ini juga kalau kalian ditugaskan menggambarkan segitiganya, segitiga tegangan maupun segitiga impedansi, kalian harus mengetahui berapakah sudutnya ya, sudut segitiga. Sudutnya ini maksudnya. Nah, sudut ini di sini menunjukkan sudut alfa ya. Jadi rumusnya R pi sama dengan R tangen XC per R 70 derajat. Yang ketiga, rangkaian seri R, L, dan C. Jadi ketiga buah komponen pasif ini kita hubungkan seri. Ya, seperti ini. Ada R, ada L, ada C. Nah, di sini, ini apa ini? Ini menunjukkan bahwa karena XC dengan XL itu arahnya berlawanan, dia itu saling mengurangi. Di sini XL-nya tinggi atau besar, XC-nya kecil, jadi nilai yang hitam ya, yang hitam ini menunjukkan XL dikurangi XC. Seandainya kalian mempunyai rangkaian XC-nya panjang, XL-nya pendek, maka di sini adalah akan arah ke bawah XC dikurangi XL nilainya begitu. Jadi tergantung dalam permasalahan kan. Jadi di sini bisa XL dikurangi XC, bisa juga XC dikurangi XL. Kita langsung saja ke soal. Dalam sebuah rangkaian ada resistor 5 ohm, ada induktansi 120 mH dihubungkan secara seri dengan kapasitor 100 mikrofarad dengan sumber tegangan 300 volt 50 Hz. Kita gambarkan begini, lihat ada R5 ohm, ada L 120 mH, artinya ini tidak ada R, tapi ada sebuah kumparan. Kumparan itu sendiri pada saat belum disambungkan dengan sumber tegangan, kita ukur dengan ohmmeter, dia menunjukkan nilai 5 ohm. Ya. Sedangkan setelah disambungkan dengan sumber tegangan, kita akan mengetahui juga nilai reaktansi induktifnya atau XL. Jadi XL-nya sendiri itu muncul apabila si kumparannya itu disambungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Nah, di sini XL sama dengan 2 VFL. Tadi karena dia itu milihenry, maka muncul 10 pangkat min 3. Jadi 120 kali 10 pangkat min 3. Ini nilainya ya, 37,70 ohm. Ini XC. XC itu apa? Sebuah kapasitor disambungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik ya, maka muncul reaktansi kapasitifnya. Rumusnya XC sama dengan 1/2 pi Fc. Ini mohon maaf ya, ini bukan 10 pangkat min 3 karena mikrofarad, maka di sini adalah 10 pangkat min 6. Hasil akhirnya 31,83. Di sini XL lebih besar dari XC ya. XL-nya itu 37, XC-nya 31. Jadi nanti dalam rumus impedansinya Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kurangi XC dikuadratkan.
hasil akhirnya 7,71 ohm. Berapa arus rangkaian RLC seri ini adalah I sama dengan V per Z. Z-nya sudah tahu, ini yang 7,71. Jadi 300 dibagi 7,71 ada 38,91 ampere. Perbedaan pasaknya berapa? Ini adalah R tangen XL dikurangi XC per R. XL dikurangi XC per R. Nah, ini perbedaan. Jadi X ini terjadi kalau XC dikurangi XL seandainya XC-nya yang besar. Sedangkan yang sekarang kita bahas adalah XL dikurangi XC karena yang besar adalah XL. Nah, yang kita cari adalah sudut ini ya, sudut ini. Setelah diketahui sudutnya, kita cari impedansi koil. Apa itu impedansi koil? Karena tadi tahu bahwa sebuah kumparannya itu terdiri dari R dan XL, maka kita harus dulu mencari Z-nya. Jadi tidak bisa 5 ditambah 30,7. Jadi 35 nggak bisa karena ini berbeda arah. R kemana, XL kemana. Jadi harus dijumlahkan secara vektoris juga. Jadi di sini Z coil atau impedansi coil adalah akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Hasilnya begini. Sedangkan tegangan di kumparan tidak bisa tegangan kumparan sama dengan I kali XL. Tidak bisa seperti itu karena si kumparannya sendiri dia sudah merupakan seri dari R dengan XL-nya. Jadi di sini tegangan di kumparan sama dengan I kali Z kumparan. Koil itu kumparan ya. Sama dengan 1480 volt. Jadi kita bisa juga mencari sudutnya sama rumusnya, cuma sekarang XL per R. Yang terakhir, berapa tegangan pada kapasitor? Tegangan pada kapasitor adalah V. C sama dengan arus kali reaktansi kapasitif. Arus kali XC 1293 volt. Itulah yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.